Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana konsep membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadilah golongan umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu apa? Umat yang mau mengajak terhadap yang hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bersama dengan perwakilan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi penjual kurma bernama Abu Yasar. Beliau didatangi seorang gadis yang hendak membeli kurma. Lalu dimintakannya kurma yang kualitasnya lebih baik daripada yang disajikan. Abu Yasar menawarkan kalau ingin mendapatkan kurma yang lebih baik maka tersedia di rumah. Sesampainya di rumah ternyata wanita itu malah dipeluk hingga diciumnya, menolak, meronta sampai menyebut kalimah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi pun juga menyesali perbuatannya, lalu berlari menuju kepada junjungan tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengakui perbuatannya. Yang Nabi sampaikan pertama, bahwa Allah sudah menutupi aibmu dan orang pun juga tidak akan terlalu peduli. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dilakukan lalu ada penyesalan di situ, Nabi bersabda, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun. Kamu masih memiliki keimanan. Kanjeng Nabi menanti Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang harus dilakukan Nabi kepada sahabat yang mengakui perbuatan maksiatnya. Turunlah ayat surat ayat 104. Lalu Nabi bertanya, apakah kau akan sholat asar di belakangku? Abu Yasar menjawab, ya Nabi Allah, saya melaksanakan. Maka kata Nabi, sungguh sholatmu itu telah menghapuskan dosamu yang lalu. Tentu saja dengan persyaratan yang ketat. Artinya ada 5 syarat taubat yang dipenuhi setelah dia benar-benar melaksanakan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep istighfar itu sangat luas. Versi istighfar juga banyak, hingga ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Tetapi yang esensi daripada istighfar itu adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Esensi daripada istighfar itu adalah 2 kalimat syahadat. Bahkan khatib menyampaikan esensi daripada kita beragama, beribadah, esensi daripada istiqamah, esensi daripada sedekah adalah 2 kalimat syahadat. Kalau kita urai 2 kalimat syahadat menjadi 2 frase. Frase yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Itu merupakan konsep utama bagaimana kita harus memiliki keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa maha besarnya Allah bukan sekedar di lisan, tapi betul-betul direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal ketika kita bangkrut usaha kita, pekerjaan kita dikeluarkan, tidak punya penghasilan, kita punya istri malah gugat cerai, kita punya tetangga malah memusuhi kita, maka benar-benar kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tetapkan yang terbaik untuk saya. Maka sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan dosa dan kesalahan saya.
Sengaja kau tibakan ini kepadaku, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Agar aku senantiasa mengingatmu, ya Allah, engkau adalah maha perkasa, maha memberikan solusi, kau adalah maha segalanya. Lalu sampaikan pula, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak berhak mendapatkan kesuksesan ini. Saya tidak berhak mendapatkan pekerjaan ini. Saya tidak berhak mendapatkan istri yang soleh ini. Saya tidak berhak mendidik anak-anak yang baik ini, kalau bukan atas karuniamu. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan kita harus benar-benar merasakan bahwa semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bisa duduk di sini seperti orang soleh, duduk di masjid ini seperti orang baik, duduk di masjid ini seperti orang yang tidak punya dosa dan kesalahan. Lihatlah permintaan kita begitu menggunung, tapi kita lupa dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jamaah rahimakumullah, ternyata Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dengan kita berbuat baik, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Berbuat baik itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Perbuatan baik yang seperti apa yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita? Tentu perbuatan baik yang didasari dengan syahadat, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perasa yang pertama. Perasa yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tingkah laku, pola pikir, kebijakan yang dilahirkan, kebiasaan yang dilakukan, semuanya atas dasar contoh yang diberikan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari sabdanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan yang disampaikan, yang kita ungkapkan, yang kita ceritakan, semuanya berdasarkan ini loh Qur'annya, ini loh hadisnya, ini loh para ulama mencontohkan. Maka termasuk perbuatan baik yang dicontohkan para ulama dan jelas redaksinya. Ini diambil oleh khotib dari intisari surah Al-Maidah ayat 12. Ada 4 amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Ini amal yang tanpa istighfar. Apa itu? Yang pertama adalah sholat 5 waktu. As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Siapa saja yang melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dia pergi Jumat hingga Jumat berikutnya, itu cukup menghapus dosanya selagi dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Kita bisa melihat Rasulullah SAW bersabda, "Mamin amrin muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha." Kemudian dia membaguskan wuduknya, wa khusu'aha, dan mencoba sebaik mungkin salatnya, wa ruku'aha, ruku'nya juga sesuai yang diajarkan Kanjeng Nabi yang dicontohkan para ulama, illa kanat kafaratun lima qablaha, kecuali dia mendapatkan penghapusan dari dosa yang telah dia kerjakan. Malam tu'ta kabiratun, selagi tidak didatangkan itu dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Yang pertama, dosa besar itu menyakiti kedua orang tua, uququl walidain. Dosa besar itu apa? Yang kedua adalah membunuh manusia, membunuh diri. Kemudian dosa besar itu yang ketiga itu adalah asyirku ilallah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dosa besar itu adalah menyetubuhi atau perzinahan. Dan memang disebutkan para ulama dosa besar ini hingga 9, termasuk mabuk, termasuk mencuri. Tetapi yang jumhur, yang familiar, yang mutamad, yang kuat, dosa besar ini 4. Dan di level pertama dosa yang paling besar itu adalah menyakiti ibu. Dosa masih melaksanakan sholat, itu orang itu. Maka sholat itu wal munkar. Kalau kita benar sholatnya, malu pak berbuat dosa dan maksiat itu. Kenapa? Orang sholat dihapus dosa. Ketika dia dihapus dosa, maka ibadah pun juga akan meningkat. Ketika dia tidak punya dosa, maka keinginan
istiqomah itu akan menguat. Ketika dia tidak punya dosa, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang dia nantikan, yang dia rindukan, mendekat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tegakkanlah salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Karena yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Sebaik apapun dia, sedekah, puasa, zakat, kalau tidak mendirikan salat, maka faqad hadama, runtuh imannya, hilang agamanya. Baik kesolehannya tidak disebut sebagai amal soleh. Kemudian yang kedua, yang bisa menghapus dosa itu adalah zakat. Setidaknya zakat kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama zakat fitrah. Kita keluarkan 1 tahun 1 kali. Orang miskin, orang kaya, zakat fitrahnya sama. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. 2,5% dari penghasilan yang kita keluarkan, wajib itu dikeluarkan. Kalau dia sudah nisab atau sudah haul, perputaran dihitung 1 tahun. Berapa nisab zakat mal? Itu adalah sama dengan PKP, penghasilan kena pajak, di angka 5-6 juta per bulan. Kalau dia sudah mendapatkan penghasilan tetap 5-6 juta per bulan, maka wajib keluarkan 2,5%-nya saja. Kalau dia dapat 1 juta, maka keluarkannya berapa? Hanya 25.000 rupiah. Kalau dia dapat 4 juta, hanya mengeluarkannya 100.000 rupiah. Itu zakat wajib. Kemudian yang ketiga, maka zakat itu perlu mengeluarkan yang disebut dengan sedekah atau infak yang sifatnya sunnah. Infak yang sifatnya sunnah ini tidak lebih dari 30%. Kenapa tidak lebih dari 30%? Karena ada infak yang wajib. Kepada siapa infak yang wajib? Adalah untuk menafkahi diri sendiri dan menafkahi keluarga kita, anak istri. Jangan sampai kita infak sedekah untuk orang lain, sementara untuk diri sendiri kekurangan, untuk diri sendiri minta-minta. Anak istri kita dikasih jatah setiap bulan, sementara kita untuk sekedar beri rokok saja tidak punya. Lebih mirisnya lagi, mau pergi Jumatan, izin dulu ke istri, minta uang buat masukin kenceleng. Di mana harga diri suami kalau begitu? Maka tentu harus ada suami kekuatan secara finance, paling tidak untuk membela li'ilai kalimatillah, bahwa saya mau pergi pengajian, saya mau pergi Jumatan, saya mau berinfak, saya mau bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak perlu minta kepada istri. Kenapa? Karena suami sudah punya keleluasaan. Itulah zakat. Kemudian yang ketiga, yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita itu adalah beriman dan membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas iman itu adalah komando setiap ibadah batin, dan salat itu adalah komando setiap ibadah zahir. Tanpa iman maka tidak jadi. Iman itu ibaratnya tiket. Ibaratnya tiket masuk. Tanpa iman kita tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salat, komandannya salat, amal ibadah yang lainnya merupakan posisi kita di surga seperti apa. Karena surga itu berbagai macam tingkatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana konsep membantu perjuangan Rasulullah SAW? Jadilah golongan umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu apa? Umat yang mau mengajak terhadap yang hak, kemudian dia menolak terhadap yang batil, bahkan melarang orang lain terhadap yang batil. Karenanya tadi dalam cerita awal, kenapa Kangjeng Nabi menyebutkan kepada Abu Yasar bahwa Allah telah menutupi aibmu. Kalau tidak ada saksi, jangan sampai kau mengungkap aib itu kepada yang lain. Bertaubat saja, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dosa dan kesalahan yang kamu lakukan itu menjadi inspirasi bagi para penjahat lainnya, bagi para orang yang lemah imannya untuk melakukan dosa yang sama. Lalu dia mengetahui tips and triknya bagaimana dosa dan kesalahan saya tidak diketahui. Makanya sering diingatkan, wahai orang yang memiliki kewenangan, memiliki jabatan di satu perusahaan tertentu, ketika misalkan kita diminta untuk menyalurkan harta perusahaan, berimpak perusahaan, dikeluarkanlah harta perusahaan 100 juta, 200 juta. Jangan sampai mengakui bahwa itu adalah hasil kerja keras kita.
Bisa kalah kita dengan orang miskin, dengan orang fakir yang dia mengeluarkan 20.000 rupiah itu dari keringatnya sendiri. Lalu di mana letak kesombongan kita? Lalu di mana kita bisa angkuh? Tidak ada. Itu hanya kebetulan saja Allah memberikan posisi yang baik kepada kita sehingga kita bisa mengeluarkan kebijakan. Nah, ternyata uang yang 200 juta itu hanya sampai kepada hak miskin, sampai kepada yatim, atau sampai kepada pembangunan masjid itu hanya 100 juta. Maka yang 100 jutanya ini jangan sampaikan kepada yang lain kalau tidak ketahuan sama KPK. Kenapa? Segera bersujud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun bahwa yang 100 juta itu adalah harta yang haram, dimakan oleh anak istri. Tentu motivasinya adalah menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghardik orang tuanya, tidak tahu terima kasih kepada tetangganya, dan lagi sehingga anak kita gara-gara memakan barang yang haram untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Maka tidak heran ketika ayahnya berhasil korupsi 100 juta, anaknya 1 miliar, cucunya 10 miliar. Kenapa? Karena kisah bejat itu disampaikan kepada anak cucunya. Saya tidak ketahuan, saya bertobat kepada Allah, caranya dan lain sebagainya. Perjalanan itu jangan sampai disampaikan. Makanya kalau kita boleh nakal waktu kecil, ketika tua jangan sampaikan kenakalan itu kepada anak cucu kita. Perlihatkanlah diri kita yang sekarang, yang sudah mulai mau sholat, yang sudah mulai mau bersedekah, yang sudah mulai sayang kepada anak yatim, fakir, yang sudah mau berubah, yang sudah membersihkan kebaikan-kebaikan. Kita peran pentingnya keluarkan kita zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum bihim. Mengeluarkan zakat, kita bersih diri kita, hati kita bersih. Allah, anak istri kita, keturunan kita juga akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu adalah wa aqradtumullaha qardhan hasana, pinjaman kebaikan. Pinjaman kebaikan itu ada 3 yang prioritas. Segala sesuatu yang berbau pendidikan, apalagi pendidikan agama, kita wajib mendorongnya. Misalkan untuk pembangunan madrasah, atau untuk kegiatan majelis taklim, untuk kegiatan jumatan seperti ini, untuk kegiatan tausiah dan lain sebagainya, yang sifatnya mayurillahu bi khairan yufaqihu fiddin, untuk mendalam ilmu agama, kita dukung, termasuk struktur dan infrastrukturnya. Ada pembangunan pesantren, pembangunan madrasah, pembangunan jalan menuju tempat kajian, tempat ilmu, kita dukung. Maka itu prioritas kita. Dukung itu bukan berarti kita tadi bedakan antara sedekah dengan meminjamkan. Meminjamkan, nih pakai uang saya dulu, kalau ada gantinya boleh. Itu meminjamkan. Ya, kemudian juga yang kedua untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan syiar, untuk kepentingan menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah untuk kepentingan sosial. Kalau ada anak-anak yatim, anak miskin di sini yang membutuhkan bantuan, maka kita keluarkanlah dengan harta kita. Kalau suatu saat ternyata ada sumber masukan lain, kita boleh pakai itu, boleh silakan, karena kita niat meminjamkan. Atau juga ini meminjamkan, bahasa lain itu adalah menjaminkan. Artinya kita simpan deposit ini, saya simpan nih 100 juta untuk kepentingan anak yatim, anak-anak pesantren, maka tidak perlu diganti. Saya ingin diganti dengan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Tidak mau hal yang sedikit, tidak membeli agama Allah dengan hal yang sepele. Uang 100 juta, 1 miliar itu kecil. Yang mahal itu apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mahal itu apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini mengetuk hati kita untuk apa? Tidak terlalu memperhatikan kesalahan orang lain. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan suka meneliti, apalagi kejelekan orang lain, kejahatan orang lain itu terdengar oleh anak cucu kita. Bisa jadi suatu saat anak kita yang demikian. Apa yang terjadi? Disampaikan oleh tetangga, anakmu demikian. Maka al-waladu sirru abihi wa ummihi. Anak itu adalah potret daripada ayah dan ibunya. Sampaikan kepada anak, nah, ayah yang sekarang itu insya Allah baik. Papa yang sekarang itu rajin berjamaah. Sampaikan kepada anak cucu kita, bahwa kakek sekarang itu tidak pernah berhenti berjamaah 5 waktu. Sampaikan itu.
sampaikan itu, maka insya Allah lambat laun kita terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang baik, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.